Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 pengantar IoT. Di sini kami berlima izin menjelaskan terkait rancangan sistem IoT bernama Banjirku, di mana fungsinya adalah pemantauan banjir terpadu di kawasan rawan daerah aliran sungai atau DAS. Di sini kelompok kami terdiri dari Mas Adam, yang kedua saya sendiri Basuki, yang ketiga Mas Jaka, yang keempat adalah Mahani, dan yang kelima adalah Mas Fahri Andika. Next. Lokasi dan masalah. Lokasi yang kita ambil adalah di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, di mana salah satu alasannya adalah karena kawasan tersebut padat penduduk dan kerap terdampak banjir. Yang kedua berada di sekitar aliran Sungai Sunter dan Kanal Banjir Timur. Masalahnya adalah, pertama, tidak ada sistem pemantauan real-time level air dan hujan. Yang kedua, warga tidak mendapat peringatan dini saat air mulai naik. Yang ketiga adalah pemerintah daerah sulit memutuskan kapan harus evakuasi atau buka pintu air. Next. Purpose dan requirement. Purpose, di sini kami akan merancang sistem deteksi dan peringatan dini banjir berbasis IoT yang akurat, murah, dan dapat dipasang di lokasi rawan banjir tingkat kelurahan atau RT. Sistem berbasis IoT tersebut terdiri dari multiple sensor yang akan dipasang di drainase atau sungai, di mana data akan dikirim ke dashboard kelurahan dan akan mengirimkan secara otomatis ke WhatsApp atau Telegram ke masyarakat ketika ada banjir. Sistem ini kami beri nama Banjirku, pemantauan banjir terpadu. Summary requirement-nya adalah sistem pemantauan banjir berbasis IoT ini harapannya dapat, pertama, mengukur kondisi fisik, tinggi air, curah hujan, dan kelembaban tanah. Yang kedua, mengolah data secara lokal. Yang ketiga, mengirimkan peringatan. Yang keempat, menyimpan dan menampilkan data historis di dashboard. Behavior requirement-nya, yang pertama adalah sistem membaca data dari sensor setiap 1 menit. Yang kedua, sistem mengevaluasi kondisi dan menutup status air. Yang ketiga, sistem mengaktifkan buzzer jika status bahaya. Yang keempat, sistem mengirimkan data ke server pusat atau dashboard. Yang kelima, sistem memberikan notifikasi ke warga atau ke WhatsApp atau Telegram. User interface requirement-nya, nantinya akan ada warga yang berperan untuk melihat status air atau menerima notifikasi bahaya. Yang kedua, ada pengurus RT yang berfungsi untuk melihat grafik log, status real time semua RT. Yang ketiga ada admin, di mana mengelola data, menghapus log, reset node sensor. Data analis requirement-nya nantinya ada 3 evaluasi status air, itu ada 3, yaitu aman, waspada, dan bahaya. Cuaca lokalnya juga ada 2, di mana itu ada hujan dengan status deras atau tidak. Yang ketiga adalah kombinasi resiko longsornya, di mana akan diambil dari curah kelembaban tanah. Proses model specification-nya, yang pertama dari akuisisi sensor, yang kedua penentuan status, yang ketiga tindakan lokalnya, yang keempat penyimpanan sementara atau buffer, yang kelima penyimpanan data ke cloud, yang keenam sinkronisasi data tertunda, yang ketujuh notifikasi ke pengguna, yang kedelapan visualisasi dan monitoring. Secara alur proses sistemnya dimulai nantinya sensor akan dibaca baik dari tinggi air hujan maupun tanah. Yang kedua, proses status atau logika klasifikasi. Yang ketiga, jika status bahaya, aktifkan alarm lokal. Jika tidak, akan dilanjutkan ke simpan ke buffer lokal. Jika tidak online, dilanjutkan dengan kirim data ke server cloud, lalu kirim data tertunda jika ada, terus kirim notifikasi jika bahaya, serta yang terakhir adalah tampilkan di dashboard RT. Itu akan berulang setiap 1 menit. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Adab. Ya, terima kasih Pak Basuki. Kemudian untuk domain model specification-nya, di sini ada 4 jenis entitas, yaitu yang pertama ada physical entity,
atau entitas dunia nyata yang diawasi oleh sistem. Lalu yang kedua ada virtual entity, yaitu representasi digital dari physical entity atau status yang dihitung. Yang ketiga ada application entity, yaitu komponen sistem digital yang memproses penyimpanan atau menampilkan data. Lalu yang terakhir ada user entity, atau aktor manusia yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian untuk relasi antar entitas, di sini ada entitas A, yaitu ada sensor node yang relasinya itu mengukur saluran air pada entitas B. Kemudian untuk sensor nodenya menghasilkan ketinggian air, curah hujan, dan juga kondisi tanah. Untuk yang sensor node mengirimkan data ke REST API atau MQTT broker, lalu REST API MQTT ini menyimpan dan memproses status banjir, log data, lalu dashboard RT yang mana menampilkan status banjir, grafik log, lalu warga yang menerima notifikasi dari cloud system via WhatsApp atau API. Lalu RT itu petugas memantau dan mengakses dashboard. Lalu yang terakhir ada buffer data lokal, yaitu menyimpan sementara kumpulan data jika offline. Di sini ada tabel entitas. Yang pertama itu ada saluran air sebagai kategorinya physical entity. Yang kedua ada sensor node, yaitu physical entity juga. Yang ketiga ada ketinggian air, virtual entity. Curah hujan juga termasuk virtual entity. Kondisi tanah, status banjir, buffer data lokal juga termasuk ke dalam virtual entity. Kemudian untuk REST API server, MQTT broker, dan juga dashboard, masuk ke application entity, dan juga dashboard RT. Lalu yang terakhir ini ada pengguna warga, petugas RT RW, dan juga petugas admin, masuk ke kategori user entity. Untuk information model specification, di sini ada beberapa identitas informa utama. Yang pertama itu ada device ID, atribut device ID, yang mana tipe datanya string, sumbernya dari ESP32, keterangannya ID unik setiap node sensor, contoh banjirku 04. Lalu lokasi, tipe data string, konfigurasi lokal, lokasi node ditentukan oleh RT atau RW. Tinggi air, tipe datanya ini float, cm, sumbernya itu sensor ultrasonik, keterangannya nilai tinggi permukaan air dari dasar saluran. Lalu yang keempat, status air, sumbernya itu logika lokal, keterangan ini aman, waspada, dan juga bahaya. Lalu ada atribut curah hujan, sumbernya ini red sensor atau analog, keterangannya tidak hujan atau sedang hujan atau deras. Untuk status tanah, sumbernya ini soil moisture sensor, keterangannya tidak hujan dan juga sedang deras. Lalu kita langsung ke validasi data dan juga sanitasi. Di sini ada beberapa atribut, yaitu tinggi air cm, status, timestamp, dan juga buffer flag. Penjelasan logika dan relasi antar informasi. Yang pertama ini tinggi air cm, status air, dihitung dari jarak sensor ke permukaan air. Jika tinggi air ini lebih tinggi dari 20 cm, maka masuk ke dalam status bahaya. Lalu juga yang kedua, curah hujan dan juga status tanah sebagai penguat status banjir. Jika hujan deras dan juga tanah jenuh, status bahaya meskipun tinggi air masih waspada. Yang ketiga, status banjir adalah hasil kombinasi dari status air, curah hujan, status tanah. Buffer flag sama dengan true berarti data dikirim setelah sebelumnya disimpan lokal atau offline. Untuk service specification, di sini ada beberapa daftar layanan sistem banjirku. Yang pertama ini nama layanan user sensor, yang kedua evaluate status, yang ketiga trigger alert, yang keempat store to buffer, yang kelima send to server, yang keenam sync buffer data, yang ketujuh notify user, yang kedelapan log to database, yang kesembilan update dashboard. Kemudian detail layanan per fungsi. Oke, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Jaka.
Oke, selanjutnya IoT level specification. Nah, untuk klasifikasi level IoT sendiri berdasarkan skala dan kompleksitas, Banjirku ini berada di level 4, yaitu Interconnected IoT System. Nah, untuk karakteristik Banjirku ini sendiri, terdapat beberapa aspek, diantaranya adalah jumlah node, yaitu 5-20 node sensor, kemudian ada komunikasinya menggunakan HTTP atau MQTT dan LoRa, serta cloud, kemudian ada pemrosesannya sebagai local edge, plus cloud untuk penyimpanan notifikasi. Nah, untuk visualisasi kita menggunakan dashboard web interaktif untuk RT dan warga. Kemudian ada interaksi pengguna yang dimana itu akan ada notifikasi otomatis menggunakan WA ataupun Telegram. Nah, untuk real time-nya sendiri itu bisa diakses melalui dashboard. Kemudian untuk pemeliharaan sistem sendiri mendukung update OTA, buffer lokal, dan monitoring koneksi. Nah, untuk distribusi geografis terdistribusi di area perumahan, RT, RW, dan drainase kecil. Nah, manfaat level 4 IoT di Banjirku ini sendiri untuk real-time monitoring di seluruh RT, notifikasi masa otomatis, penggabungan data multisumber, dapat diperluas ke tingkat kelurahan atau kota, robust untuk lingkungan padat dan kritis jaringan. Nah, untuk parameternya sendiri, itu ada sensor node, edge intelligence, cloud integration, redundancy buffering, topologinya hybrid star node, multiprotokol, HTTP, POS, MQTT, dan LoRa WAN sesuai lokasi infrastruktur. User aksesnya RT login dashboard, warga dapat notifikasi yang mobile tanpa login. Oke, next. Nah, untuk functional view specification itu sendiri, di sini ada beberapa FGID, yang dimana FGID pertama itu sensor data acquisition, kemudian ada local data processing. Untuk sensor data acquisition, mungkin di sini fungsi akuisisi atau pembacaan data dari sensor. Nah, local data processing, pemrosesan dan evaluasi status microcontroller menggunakan ESP32, communication service, pengiriman data menggunakan HTTP, MQTT, LoRa, dan sinkronasi buffer, storage dan cloud, integrationnya menggunakan penyimpanan data ke cloud database. Kemudian ada notification dan alert system, kita menggunakan notifikasi kepada warga dan petugas RT saat status krisis. Nah, untuk dashboard dan visualization ya, menampilkan data real time dan history melalui UI UX. Kemudian untuk device management dan security-nya, di sini pengelolaan node sensor, buffering, dan keamanan lokasi. Oke, next. Nah, untuk operational view specification-nya, untuk infrastruktur perangkat, kita menggunakan ESP32. Kemudian sensornya di sini ada GSN SRT04T, rain sensor, dan soil moisture sensor. Untuk output fisiknya ada buzzer aktif 5 volt, itu sama dengan LCD L2C. Nah, untuk casingnya menggunakan enclosure tahan air IP65 anti hujan dan debu. Kemudian untuk lokasi pemasangan sendiri di atas saluran air per RT menggunakan tinggi 1 hingga 2 meter dari permukaan air. Nah, untuk jaringan dan protokol komunikasi di sini menggunakan protokolnya Wi-Fi 2,4 GHz dengan fungsi default koneksi internet. Nah, kapan digunakan area dengan jaringan stabil. Untuk protokol selanjutnya itu MQTT, berfungsi untuk mengirim status secara real time dan untuk update data di dashboard secara cepat. Nah, lalu ada protokol HTTP POS untuk mengirim data JSON ke cloud dan digunakan untuk log history ke Supabase ataupun Firebase. Kemudian ada protokol LoRa, di sini alternatif low power WAN. Ini digunakan ketika area tanpa Wi-Fi dan menggunakan gateway dan LoRa. Nah, ada juga protokol GSM untuk backup dari koneksi internet dengan modul SIM800L. Untuk keamanan sendiri, untuk autentikasi, kita menggunakan API key atau token pada komunikasi HTTP dan MQTT. Untuk enkripsinya, kita menggunakan TLS atau HTTPS untuk HTTP, enkripsi, dan enkripsi sederhana LoRa. Untuk rate limitnya, kirim data hanya setiap 1 menit dan hindari float data. Nah, kemudian untuk validasi data sendiri,
itu validasi data JSON di server. Nah, untuk proteksi fisik, kita menggunakan kotak sensor terkunci anti sabotase. Untuk monitoring dan manajemen, device status check jika tidak kirim data lebih dari 5 menit, maka akan menandai offline di dashboard. Untuk OTA update-nya, ESP32 dapat menerima firmware update via HTTP OTA. Untuk logging lokal, itu menggunakan SPI FFS sebagai buffer lokal jika internet terputus. Nah, untuk sinkronisasi buffernya, ketika online, buffer dikirim ulang ke server secara bertahap. Kemudian untuk konfigurasi ulang, kita ganti threshold dan lokasi file config atau dashboard admin. Kemudian ada parameter kinerja, frekuensi baca sensor setiap 1 menit, waktu kirim data itu kurang dari 2 detik untuk HTTP atau MQTT, untuk waktu respon notifikasi kurang dari 30 detik sejak status bahaya. Nah, untuk toleransi koneksi putus sampai 1 jam dengan buffer lokal. Uptime targetnya lebih dari 95%. Terakhir, reliable dan redundancy untuk komunikasi menggunakan HTTP. Mekanisme redundansinya HTTP, MQTT, primer, LoRa, GSM sebagai cadangan. Kemudian penyimpanan datanya, log buffer lokal. Kemudian disinkronisasi cloud saat koneksi tersedia. Untuk deteksi malfungsi, jika tidak ada data selama sekian menit, maka akan ditandai error di dashboard. Oke, next. Oke. Untuk selanjutnya, silakan Mas Fari. Oke, baik. Selanjutnya itu dari device dan komponen dan juga integrasi. Yang pertama itu ada daftar komponen utama yang terdiri dari ESP32 dashboard, itu untuk mikrometer pusat, pengatur logika, pembaca sensor dan pengirim data ke cloud, dan juga kemudian ada sensor ultrasonik JSN SR04T, itu untuk mengukur tinggi permukaan air tanpa kontak langsung. Range sensor FC37 membaca curah hujan secara analog. Soil moisture sensor untuk mengatur kelembaban tanah sebagai indikator banjir. Berikutnya ada buzzer memberikan alarm lokal jika status banjir bahaya. Dan LCD 12C untuk menampilkan status tinggi air secara display. Dan juga untuk koneksinya ada Wi-Fi, LoRa, dan atau juga GSM, itu konektivitas untuk ke cloud melalui ESP32 internal Wi-Fi. Terus juga ada power system, yaitu menggunakan solar panel 18650 dan juga TP4056 untuk menyediakan daya mandiri secara 24/7. Dan terakhir itu ada kotak casing IP65 untuk melindungi fisik dari air, debu, dan juga gangguan lingkungan luar. Kemudian ada integrasi hardware, wiring dalam ringkas. Yang pertama komponen JSN SR04TTRIG menggunakan pin ISP32 GPIO 4 untuk output trigger, dan kemudian ada yang bagian echo-nya itu dengan pin ISP32 GPIO 5 untuk input jarak, range sensor AO untuk kelembaban tanah, terus ada buzzer plus dengan GPIO 15 itu untuk output alarm, LCD SDA GPIO 21 itu data L2C, LCD SCL GPIO 22 itu untuk clock 12C. Kemudian ada simbol 800 LRX GPIO 17 terima dari ISP. Untuk yang TX-nya di pin ISP GPIO 16 itu untuk mengirim ke ISP, dan semua GND untuk bagian tanah atau ground dan VCC itu regulator untuk kebutuhan komponen. Dan untuk integrasi software antara software dan komponen, penjelasannya ada di sebelah kanan, mungkin bisa dilanjut diagram alur integrasi mengenainya. Yang pertama dari server, kemudian mengirim sinyal ke ISP432 dan statusnya seperti apa dikirimkan, lalu membaca output lokalnya, kemudian dikirimkan ke cloud di HTTP MQTT, kemudian dari cloud mengirimkan lagi ke lokal dan akan muncul di dashboard. Next, application.
Untuk pengembangan aplikasinya di sini ada mobile dashboard, web app, dan juga mobile app mock-up-nya, dan juga ini untuk aplikasi browser dan mobile yang bisa diakses oleh petugas RT ke warga, dan backend API atau CloudDB, dan notifikasi izin serta admin panel. Front end di web app Banjirku Dashboard, di situ ada peta sensor, grafik tinggi air, dan dashboard. Untuk backend dan database-nya di bagian cloud itu kita menggunakan PostgreSQL dengan autentikasi dan storage serta menggunakan REST API. Dan untuk endpoint-nya sebagai contoh di sini untuk post ada API sensor data, get API sensor data juga, dan juga post untuk send alert. Kemudian notification engine di sini menggunakan WhatsApp API Gateway, Telegram Bot, serta Firebase Messaging, dan juga admin panelnya menggunakan login admin, terus CRUD node sensor, monitoring device online, dan juga izin uji kirim pesan manual. Untuk integrasi sistem IoT-nya, kita dari dashboard dari sensor dia munculkan di dashboard web itu untuk Supabase API, dan juga backend-nya untuk mengirim data itu API, terus mobile client untuk akses di warganya ataupun Telegram, dan admin panel menggunakan web itu role based role, dan keamanan autentikasi user akses bertingkat, API security token, dan juga red text. Udah di next, udah bagian mockup. Ya, bagian mockup ini ada contoh di bagian paling belakang itu merupakan sisi admin di akses melalui web, ada peta real time terus statusnya apa berdasar dan juga ada keterangan ketinggian air serta node sensor di mana untuk pengaturan konfigurasi tinggi air, status, dan juga sensornya. Untuk bagian mockup di mobile ini kan aplikasi di sisi warga. Nah, untuk kesimpulan dan saran aplikasi banjir dengan efektif untuk membantu biar melalui RT dan RW secara dengan tahap sistem berhasil kebutuhan, risiko, entitas lingkungan, dan juga integrasi hujan, kelembaban tanah, dan klasifikasi untuk pengiriman data eh, QTT, TTP, dan juga LoRa, jadi berbasis cloud, dan penyimpanannya juga cloud, serta pengiriman notifikasi langsung ke warga melalui WhatsApp ataupun Telegram. Dan juga terakhir untuk penyusunan aplikasi dashboard visual berbasis web yang responsif dan mudah digunakan. Pendekatan ini Banjirku tidak hanya mendeteksi banjir, tapi juga memperkuat kesigapan warga secara integrasi dan juga otomatis. Dari aplikasi ini, yang pertama integrasi atau penambahan di machine learning untuk model prediktif potensi banjir berdasarkan pola hujan, kelembaban, dan ketinggian air. Kemudian ketinggian integrasi dengan sistem pemerintah untuk kemudian banjir terhubung langsung dengan sistem kebencanaan daerah bencana.id. Yang ketiga penambahan sensor GPS. Yang keempat
supaya pengguna lebih mudah mengakses secara offline. Yang kelima, untuk pilot project-nya mulai penerapan sebagai proof of concept atau POC sebelum diperluas ke kecamatan. Dan terakhir, masih evakuasi integrasi dengan peta agar warga dengan inovasi ini menjadi tempat guna serta dapat direspon banjir lainnya di Indonesia. Next. Itu saja untuk presentasi kali ini mengenai rancangan sistem pemantauan banjir aliran sungai. Sekian dan terima kasih.